Bunda. Pemirsa masih di kajian hati. Dan saat ini kita masih ingin mendengar lagi cerita yang menginspirasi dan kita akan dengar apa yang akan ditanyakan oleh beliau kepada Ahilman. Langsung aja kita sapa ada Mbak Dewi di sini. Silakan. Silakan Mbak Dewi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tangga saya 25 tahun pas perayaan pernikahan perak. Selama 25 tahun saya diselungkupi selama 7 kali. Akhirnya kami berpisah dengan talak 1. Itu pun dengan perjuangan saya. Di depan perempuan itu saya sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan seperti walaupun kita sudah mendapatkan anak 3. Pada saat itu? 3. Sekarang alhamdulillah saya sudah punya cucu 1. Oh Masya Allah. Di saat kita 1-2 tahun itu seharusnya kita bisa membenahi diri masing-masing, introspeksi. Dan dia minta kembali lagi sama saya gak mau. Setelah saya dibujuk sama orang tua, kembalilah saya demi anak-anak. Menjalani rumah tangga kembali selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu dia kembali lagi dengan kebiasaannya. 25 tahun saya terima, awalnya saya terima dengan kekurangannya dia. Sampai saya ketika dia bercerita, saya lagi dekat sama perempuan, saya gak pernah nangis. Tapi dia jujur maksudnya Bu? Jujur. Di tempat tidur yang ngomong saya pengen nikah. Ayo saya nikahin tapi saya ceraikan, saya bilang gitu. Ayo saya bawa, saya bilang gitu. Sampai seperti itu Sampai seperti itu terjadilah talak yang kedua. Itu di usia pernikahan yang keberapa? Yang ke-25. Itu Oh. yang talak persatu itu waktu usia pernikahan yang 15 tahun. Jadi di pernikahan yang ke-25 tahun, Ibu ditalak yang kedua, terus apa yang Ibu lakukan? Saya disuruh talak saya suruh cerai sama anak saya yang pertama. Karena mungkin sudah. Ibu punten, kenapa nggak mengizinkan suami untuk mohon maaf berpoligami gitu? Sudah. Tapi perempuan yang mau dipoligami, istri yang mudanya nggak mau. Dia ingin memiliki seutuhnya. Kata saya silahkan, ceraikan tapi suaminya saya. Ibu yang nggak mau. Yang nggak mau. Akhirnya gimana berpisah. Bu? Berpisah juga. Di usia ke-25 tahun 25 pernikahan. pas perak pisan. Pas perak. Oke, gimana perasaan Ibu sekarang dan apa masalah yang ingin Ibu Nggak sampaikan? ikhlas. Nggak ikhlas Bukan dengan perempuannya. Tidak, memang dari awalnya saya udah tahu perempuan itu adalah perempuan yang Terakhir ini terakhir ya? itu yang pacaran. Yang awalnya dia selalu pacaran sama anak-anak SMA. Allah. Yang jadi korban tuh anak-anak SMA nggak pernah dia pacaran sama janda. Tapi terakhir dia makan omongannya sendiri. Nikah pacaran sama orang janda juga. Jadi yang terakhir ini yang ditalak ini menikahnya sama janda. Iya seperti itu. Oke, baik. Dengan proses yang ya cukup ikhlas nggak ikhlas. Tapi saya sudah tidak meneteskan air mata ya. Pada sudah, saat itu? Enggak sama sekali gitu. Jadi yang membuat Ibu nggak ikhlas tuh apa yang ingin harta gono gini. Mengenai harta gono gini. Kita kan sudah komitmen kalau yang namanya perusahaan itu pangkalan LPG itu saya kasihkan ke anak-anak semuanya. Jadi semua udah dirata dikasih ke anak-anak. Ke anak-anak yang 3 itu. Cuman yang 2 sudah dijual sama anak yang nomor 2 karena katanya disuruh si ayah dijual untuk nggak ngerti untuk biaya apa. Katanya untuk bayar hutang dia. Jadi ini yang Ibu tanyakan adalah bagaimana tentang Satu, harta. ingin ada keikhlasan dalam hati saya. Yang kedua, saya sudah menjalani rumah tangga dengan yang sekarang 5 tahun. Ya. Tapi saya kepercayaan saya sama suami saya yang sekarang hanya 50%. Kembali lagi ke rasa tidak percaya karena trauma di masa Betul, lalu. seperti itu. Baik, Bunda. Ada 2 masalah yang dimiliki oleh Bunda yang bertanya barusan, Bunda Dewi. 1, ketidakikhlasan. 2, ketidakpercayaan. Betul.
Satu, ketidakikhlasan dengan semua yang sudah terjadi. Kenapa? Karena yang Bunda ingat masalahnya, bukan Allahnya. Ya. Yang Bunda ingat orang yang nyakitinnya, bukan Allahnya. Ini yang jadi masalah. Punten mohon maaf, Bunda yang ada di rumah, pemirsa Trans TV, kalau kita dikasih masalah, yang diingat masalahnya dan bukan Allahnya, siap-siap makin sakit yang kita rasakan. Tapi kalau yang diingat Allahnya, makin kuat kita meyakini bahwa yang terjadi ini biiznillah, atas izin Allah. Suami pernah nyakitin kita, terjadi atas izin siapa? Allah. Pertanyaannya, kalau semua atas izin Allah, ada pahala atau tidak? Ada kebaikan tidak? Yakin semua yang terjadi kalau kita kembalikan kepada Allah pasti ada kebaikannya. Dan Bunda tahu, mohon izin ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau setiap hamba tahu bagaimana cara Allah membagikan takdirnya kepada seorang hamba. Kalau seorang hamba tahu bagaimana tabir di balik Allah menentukan takdirnya kepada seorang hamba, niscaya seorang hamba itu tidak akan pernah mengeluh dengan takdirnya Allah. Kenapa? Karena semua takdir Allah itu baik. Kalau kita tahu, masalahnya kita tahu. Masalahnya kita tidak tahu dan kita lupa bahwa yang menentukan semua ini siapa? Allah. Yang kedua, terkait dengan ketidakpercayaan, Bunda sayang, pasangan kita itu cerminan diri kita. Apa yang kita harapkan dari pasangan kita tercermin seperti apa sikap kita. Daripada kita sibuk mengatur sikap pasangan kita, lebih baik mengatur sikap siapa? Sikap kita. Kita nggak bisa mengatur arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur, ajarkan tubuh kita berenang. Agar saat ombak itu datang, kita bisa melewati arus ombak itu. Bunda nggak bisa ngerubah suami Bunda gimana. Bunda pengen suami kayak gimana nggak bisa. Kita mah hanya bisa mengatur hati kita. Agar tetap siap dan kuat menghadapi seperti apa pasangan kita. Mudah-mudahan Bunda belajar lebih ikhlas, Bunda belajar lebih percaya. Betul kata Bunda, percaya sama suami jangan 100% ya. Percaya sama Allah 100%. Sama suami mah ya terserah Bunda lah. Mau berapa, mau berapa persen juga boleh. Karena kita mencintai pasangan bukan karena pasangan, tapi karena siapa? Karena Allah. Saya selalu menyembunyikan masalah keluarga, masalah rumah tangga sama orang tua, sama anak-anak. Sampai saya suatu saat melibatkan mereka. Dari perselingkuhan itu saya libatkan teh. Saya libatkan, saya datangi dengan anak-anak. Tuh bapak kamu di situ, di kamar itu. Saya perlihatkan sama anak saya. Mungkin yang kalau yang masih kecil mah masih digendong. Yang nomor 2 masih SD, yang nomor 1 masih ingat dia. Saya perlihatkan. Sampai istilahnya saya untuk berpisah dengan bapaknya pun, ya mereka mendukung gitu, malah mereka ya udahlah mudah, ngapain sih ngurusin saya, udah gitu kan. Cuma saya kepercayaan saya sama laki-laki sekarang kurang aja. Walaupun saya sekarang udah menikah, mungkin dibilang cinta saya hanya 50%, nggak tahu. Makanya bilang kalau mau pergi aja sana. Aku selalu bilang begitu ke yang sekarang pun. Udah gimana tahu nggak tahu ya. Perasaan sama laki-laki gimana gitu. Entah. Bunda, ajari aku bahasa ikhlasmu. Rumus ikhlas itu 3 L. L yang pertama, lakukan semua karena Allah. L yang kedua, lanjutkan semua kebaikan karena Allah. Dan L yang ketiga, lupakan semua kebaikan karena Allah.
Kalau kita sudah ikhlas, maka kita semakin disayang sama Allah. Gak usah khawatir dengan hidup ini. Hidup gak lama kok. Allah tidak mungkin memberikan beban kepadamu melebihi batas kemampuanmu. Kenapa Allah mengujimu seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Mudah-mudahan hati kita bisa lebih ikhlas menjalani hari-hari yang kita jalani. Amin ya Rabbal Alamin. Terus amalkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di jalan agamamu. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapapun di antara kami hari ini, jika ada yang banyak dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada yang banyak salah, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, jika semua ujian yang kami terima itu disebabkan karena dosa-dosa kami mohon ya Allah, jadikan semua ujian ini adalah caramu membersihkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbana, ighfir lana dzunubana, ampuni dosa kami. Ya Allah, bersihkan hati kami. Maafkan jika selama ini kami belum ikhlas menjalani hari kami. Ya Allah, maafkan jika selama ini kami sering mengeluh, sering kami menggerutu, sering kami gelisah dengan apa yang Engkau hadirkan untuk kami. Ya Allah, ajarkan kami ikhlas, berikan kemampuan kami ikhlas, dan jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Dan kembalikan hati kami nanti kepadamu ya Allah dalam keadaan yang ikhlas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa ikhlas tak butuh kata-kata. Ia terlihat dari caramu tetap sabar dalam kehilangan, tetap tenang dalam tekanan, dan tetap baik meski dibalas dengan luka. Izinkan saya Deswita Maharani, Ahilman untuk pamit dari hadapan pemirsa dan juga para bunda. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita akan selalu berjumpa dalam kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.